sudah terkenal dengan yang namanya revolusi industri, revolusi informasi. Nah, sehingga anak-anak sekarang itu sebenarnya gampang pengen mengakses informasi, gampang kalau pengen belajar. Tapi kenyataannya dari segitu gampangnya mendapatkan materi itu menjadi sulit, malah menjadi sulit. Lah wong gampang mendapatkan materi tapi semangat belajarnya mungkin mereka masih belum berubah. Masih banyak yang males-malesan, masih banyak yang ogah-ogahan atau terpengaruh oleh temannya yang lain. Nah, sebenarnya ketika kita ingin memberikan solusi dari sesuatu, kita kan harus mengetahui dulu akar permasalahannya apa. Nah, sebenarnya ketika panjenengan memberikan penyuluhan di masyarakat, persoalan apa sih yang ditemui di masyarakat mengenai khususnya anak-anak dalam semangat mereka untuk belajar agama Islam? Ya, terima kasih. Bicara tentang anak-anak sekarang terkait dengan pendidikan Islam itu sangat kompleks karena perubahan zaman, perubahan waktu, kemudian permasalahan-permasalahan yang sekarang dihadapi oleh anak-anak itu berbeda antara sekarang dengan zaman kita dulu ketika kita masih kecil. Di era digital seperti sekarang ini, sebetulnya kemudahan informasi untuk menjadi seorang yang lebih pintar dan pandai itu sebetulnya terbuka secara lebar. Harusnya bisa mengungguli daripada orang-orang yang dahulu. Tapi kenyataannya memang problema sekarang itu tidak demikian. Saya melihat bermula kepada Mbak Maryam, akhlak atau adab daripada pendidikan yang sekarang ini tidak diperhatikan atau yang menjadi masalah pada dunia pendidikan, utamanya pendidikan Islam sekarang ini. Para ulama mengatakan adab itu lebih utama daripada ilmu, itu betul juga sebetulnya. Dan sekarang ini lebih dikedepankan ilmu daripada adabnya. Itu yang menjadi masalah di antara problematikanya. Maka krisis yang terjadi adalah krisis anak-anak sekarang susah mencari teladan. Bukan teladannya tidak ada, tapi tidak mau menteladani. Kalau teladan itu seabrek-abrek, bahkan sudah cukuplah sebetulnya teladan itu dari sosok yang sempurna, yakni Nabi kita Muhammad SAW. Tapi menteladani beliau ini yang sekarang ini terkikis. Jadi pertama itu, sehingga semua unsur yang terlibat dalam unsur kependidikan itu akhirnya menjadi dari atas sampai bawah tidak dilaksanakan. Misalnya bicara tentang pendidikan Islam itu kan ada pemerintah, dalam hal ini mungkin Kementerian Agama, kemungkinan ada kemudian madrasah-madrasah yang ada di lingkungan Kementerian Agama, kemudian di sisi umum ada Kementerian Pendidikan yang mewakili dan sebagainya. Itu semua sekarang
tidak mencerminkan apa lembaga-lembaga yang menjadi panutan untuk mendidik, tapi lebih fokus kepada pengajaran. Nah, akhirnya yang terjadi itu anak-anak sekarang ini problematikanya susah diatur, kemudian kedisiplinannya juga rendah, kemudian apalagi kalau sudah kemudian memegang HP dan lain sebagainya itu sudah chatting, sudah aktivitas medsosnya sudah dilakukan seharian berjam-jam dan lain sebagainya, itu udah nggak bisa diganggu dan lain sebagainya. Ini lebih dahsyat lagi yang terjadi seperti sekarang, sehingga waktu yang kemudian tidak ada waktu mungkin membaca sejarah, membaca sejarah para nabi, para rasul, para ulama, para orang-orang soleh yang seharusnya menjadi teladan, itu sekarang jarang dilakukan oleh anak-anak sekarang. Ya, intinya bukan krisis keteladanan, tapi tidak mau meneladani sekarang. Nah, pengajaran di sekolah cukup pengajaran, tapi tidak pada nilai-nilai pendidikan. Ya, tidak mendidik, tapi hanya mengajarkan ilmu pengetahuan. Nah, inilah yang terjadi belakangan ini, sehingga kemudian kepada nilai-nilai agama seperti ngaji, TPQ, sholat dan sebagainya, ini sudah tidak seperti zaman-zaman kita dulu ketika disuruh sholat langsung, bahkan sebelum waktunya sholat kita sudah berada di masjid, di musola, bahkan kadang kita yang azan dan lain sebagainya, yang pujian. Tapi sekarang ini kan ya masih ada, tapi tidak sebagaimana orang anak-anak dulu sangat ramai sekali di masjid, bahkan tidurnya juga di masjid musola. Seperti itu, kegiatan banyak di situ. Sekarang banyak kegiatannya menyendiri di kamar, menyendiri di warung-warung kopi dan sebagainya, cari wifi untuk nge-game, kemudian mainan dan lain sebagainya. Apalagi kemudian yang tidak ada pengawasan dari orang tua, ya itulah yang terjadi saat ini. Nah, ketika nanti akan berdampak kepada yang lain-lain, orang tua tidak tahu, kemudian baru tahu ketika ada kasus-kasus yang melibatkan anak-anak didik kita sekarang. Saya kira barangkali sedikit menurut saya itu yang sekarang terjadi, karena permasalahan pendidikan Islam sekarang ini seperti itu. Terima kasih.